Apa sih yang dilakukan Hai bin Yaqdhan? Kalau dari novel itu ada 3 hal, saya jelaskan tadi ya. 3 laku. Yang pertama laku menahan diri, yang kedua laku, kalau bahasa novelnya itu menyerupai benda-benda langit. Benda-benda langit itu kan patuh, kemudian tertib, kemudian kontinu, ndak pernah membantah, tugasnya apa ya selalu begitu. Nah, dia meniru itu dengan geraknya. Dia merasa benda langit ini mesti digerakkan atau disuruh bergerak dengan oleh yang wajibul wujud tadi. Dan mereka begitu setia, kalau pakai logikanya Hai, sampai mereka bercahaya. Kalau begitu, biar aku bercahaya seperti mereka. Pasti itu karena kemuliaan mereka mengikuti, menaati perintah dari yang wajibul wujud tadi. Kalau bahasanya di situ dari al-fa'il. Yang al-fa'il itu yang menggerakkan, aku harus ikut gerak kayak mereka. Gerakan fisik. Gerakan muter kayak gasing tadi sampai pingsan. Itu dia ingin mengalami itu. Tujuannya apa? Yang pertama sama yang kedua. Yang pertama sama yang kedua ini adalah untuk melemahkan yang fisik. Karena fisik yang terlalu kuat bikin jiwa lemah. Nafsunya kuat. Hati-hati ya, kalau nafsu kuat itu susah. Mikir juga susah. Saya lupa kemarin ada baca adagium Arab itu. Agak saru, tapi penting untuk pedomanmu ya. Idza qama dzakaru dzahaba thulutsa aklihi. Kalau itu berdiri, maka 2/3 akalmu hilang. Tinggal 1/3. Maksudnya apa? Adagium itu, hati-hati kalau nafsumu sedang besar. Orang itu kalau nafsunya besar, akalnya tergerus. Nafsu apa saja sebenarnya. Kalau kamu ambisimu besar, itu biasanya akalmu, kalau di situ malah tinggal 1/3, karena yang 2/3 hilang. Ditempati oleh ambisi. Jadi hati-hati. Caranya kalau Hai, lemahkan. Rumus pertama apa? Membatasi diri. Fisik itu penuhi sesuai kebutuhan, cukup. Selesai. Makan kalau cukup 1 piring, ya 1 piring sudah. Nggak usah ngarang-ngarang lagi. Ini kalau nambah cemilan, makanan pembuka, makanan penutup, kemudian ya itu nuruti nafsu kalau begitu. Cukup lah. Cukupmu berapa? Kalau cukupnya nasi kucing 1, ya enggak apa-apa. 1 aja. Kalau kurang ya nambah 1 lagi. Ya, enggak apa-apa. Ya kalau masih kurang lagi ya nambah 1 lagi. Ya, sing penting cukup. Paradigmanya cukup. Syukur-syukur dikurangi sedikit. Karena misinya memang melemahkan. Kalau dalam sufi namanya, kalau dalam suluk bahasa baratnya namanya purgatif. Model penyiksaan diri. Jadi disiksa dikit-dikit bukan karena nggak mampu. Kalau kamu makan nasi kucing 1 karena memang duitnya cukup, itu bukan penyiksaan. Ya memang nggak punya. Kalau punya sih kamu mau beli seangkring-angkringannya punya, cuma beli cukup 1 aja. Dalam rangka tirakat orang Jawa menyebutnya. Nah, itu apa? Menguatkan jiwa. Bikin jiwa tangguh. Kalau jiwamu tangguh, proses hidup seperti apapun lancar nantinya. Khususnya dalam konteks hubunganmu sama Allah. Karena yang wanafakho min fihi min ruhi dalam diri manusia, ada ruhnya, bagian dari ruhnya Allah dalam diri kita. Ini kan terpenjara dalam jasmani. Kalau hidup kita fokusnya pada jasmani, kita tidak akan ketemu sama Allah. Maka kan ada yang hadis qudsi itu, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ketahuilah hakikat dirimu yang sejati. Kalau kamu kenal, maka kamu sebenarnya kenal Allah. Itu maunya di situ. Maka Hai, untuk ketemu yang imateri, materinya dia lemahkan. Itu membatasi diri. Jadi baik itu makanan, termasuk nafsu, ambisi apapun jenisnya, apakah itu nafsu yang itu, apakah itu nafsu yang lain, dibatasi secukupnya saja.
Istri satu kan cukup. Kalau belum punya ya ditahan. Jangan dilampiaskan yang aneh-aneh. Ya itu latihannya di situ. Jadi jangan dilampiaskan dulu, atau kalau dilampiaskan secukupnya. Yo jangan boros-boros, sabun mahal sekarang. Oke. Loh kamu kok ketawa, pikiranmu nanti? Oke ya, itu maunya hai. Kalau sudah lemah kan jiwamu kuat. Kalau sudah jiwamu kuat, naik ke level kedua. Kalau di sufi nanti namanya tahalli setelah takholli. Kamu lakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan tipe ilahiyah. Kalau bahasa sufi, takhollak bi ahlakillah. Simbolnya hai, dia muter-muter tertib seperti tertibnya alam. Setelah itu baru tajalli, musyahadah. Kamu akan sadar, akan tersingkap rahasia-rahasia kunci dari alam semesta. Yang ini nggak bisa cuma dibaca. Kamu baca bolak-balik Ibnu Arabi, baca bolak-balik Rumi. Kalau belum tercerahkan, tidak ada kesadaran dan tidak ada laku yang menuntunmu ke sana, sama aja. Isinya cuma apal. Apal puisi-puisinya Rumi, apal puisi-puisinya Ibnu Arabi, tapi tidak praktikal. Kalau tidak praktikal, tidak akan ketemu. Sama rahasia mukasyafah, rahasia musyahadah. Harus ada lakunya. Karena ilmu itu kelakonnya harus kanthi laku. Di sufi juga begitu. Harus ada suluknya. Suluk itu salik jalan. Kalau kamu diem aja cuma menghafalkan teorinya, ya tidak akan ketemu hasilnya. Harus jalan. Harus ada suluknya. Itu yang dilakukan oleh hai. Fase pertama pemahaman, fase kedua perjalanan. Terus setelah itu setelah mengalami puncak, dia ketemu absal, saya bilang tadi. Itu kesimpulannya absal. Katanya absal, apa yang disampaikan hai sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan ketahui dari nas-nas ajaran agama. Akhirnya absal ini sadar, tidak ada lagi ajaran agama yang muskil. Ternyata semua yang diperintahkan oleh Allah itu ada rahasianya. Masuk akal semua. Karena sekarang yang muskil sudah dijelaskan semua oleh hai. Yang selama ini tertutup menjadi terbuka. Semua yang rumit sekarang jelas. Di matanya absal, hai ini seorang ulul albab. Kalau di Islam kan ada hierarki. Ada ulul absor, ada ulun nuha, ada ulul albab. Ranking paling tinggi ini ulul albab. Ulil absor itu levelnya paling rendah. Jadi ulil absor itu orang yang cara berpikirnya empiris. Hanya berdasarkan fakta basor itu kan mata. Fakta empiris, fakta kelihatannya itu ulil absor. Tapi ya bagus. Kebenarannya namanya ainul yakin. Level di atasnya namanya ulin nuha. Ulin nuha itu orang yang mampu berpikir rasional, analitis, pakai akalnya. Kalau tadi kan andalannya pengetahuan empiris dari fakta. Teh ini manis, sekarang masjid ini terang, itu kan pengetahuan dari situ. Tapi ada level lebih tinggi namanya ulin nuha. Kalau ulin nuha itu pakai akal. Filsafat itu ulin nuha. Naik sedikit kebenarannya ulin nuha namanya ilmul yakin. Naik sedikit di atasnya namanya ulil absor. Ulil albab. Ulil albab ini ya dari kata-kata lub, batin. Ini yang dimaksud pengetahuan intuitif, pencerahan, kesadaran spiritual. Kebenarannya namanya hakul yakin. Ini jenis-jenis ulil. Jadi ada lolayo kan, ada ulil absor. Nah, kalau kamu ingin mengalahkan ulil absor, jadilah ulin nuha.
Kalau pengen lebih tinggi, jadilah ulil albab. Ulil albab itu di situ dijelaskan selanjutnya. Ia memandangi hai dengan pandangan kagum dan memuliakan. Ia yakin kalau hai adalah bagian dari wali-wali Allah. Ini orang ini wali, jadi jangan salah. Ternyata menurut Ibnu Tufail, kewalian juga bisa didapat melalui jalur filsafat, melalui jalur akal. Yang disebutkan dalam nas, cirinya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ndak mudah takut, gak mudah galau, dan ndak mungkin sedih. Jadi kalau kalian, Pak saya kok dikit-dikit galau, gampang panik, apa-apa dikit-dikit sedih, berarti ndak apa-apa, memang kita bukan wali. Kalau mau, kamu bisa ndak galau loh, makommu dinaikkan jadi wali. Karena wali itu level kesadaran tertentu yang bikin orang, apa sih dunia ini, ndak kagetan, ndak gumunan, ndak gampang shock, ndak gampang stres, dan nggak sedih apapun yang terjadi. Kalau masih gampang ngamuan, kok nganggep dirinya wali tapi ada masalah dikit ngamuk, teriak-teriak, nuding-nuding, berarti belum. Kelihatan galau, kelihatan sumpek, kelihatan nggak terima, nggak ridho, itu berarti bukan wali. Apalagi sedih. Oh ada wali, saya prihatin sekali. Wali nggak prihatin dia. Jadi kalau wali, apapun yang terjadi, Allah sudah skenarionya Allah. Hari ini kan banyak orang galau. Apalagi kasus Al-Maidah 51 itu kan. Wah. Iya, se-Indonesia galau. Padahal rumusnya kan sederhana. Kalau Allah mau, orang sedunia bersepakat untuk menolak, tidak akan bisa. Kalau Allah menolak, orang sedunia mendukung dan mau juga tidak akan bisa. Itu kan rumus paling simpel, semua orang juga sudah tahu. Tapi kita kan galau, ngamuk, tawuran, seolah-olah kita ikut ngatur. Padahal kita tidak punya kuasa apa-apa. Tapi ya tidak heran sih, wong kita memang bukan wali. Jadi isinya sekarang tawuran, semua ngamuk, gegeran. Padahal nanti kalau Allah jengkel tiba-tiba, Ahok jadi presiden aja tahun ini. Loh jadi dia. Bisa loh gitu. Sopo ngerti tiba-tiba Jokowi jalan-jalan ke Papua terus dipanah sama orang sana. Lo umpama begitu. Lo kan kita pilihan lagi. Terus pilihan lagi ada partai yang sayang sama Ahok, Ahok diangkat. Jadilah dia presiden. Nangislah kalian. Masa kemarin gubernur aja ditolak, sekarang presiden. Tapi kalau Allah yang bikin skenario, mau apa? Gak usah kaget, gak usah galau. Kalau Allah mau, apa sih yang gak mungkin terjadi? Gitu loh. Bok tiba-tiba ternyata bukan Ahok yang jadi presiden, Nikita Mirzani. Ya mbok ya jalure piye tiba-tiba orang Indonesia mungkin pikirannya wis judeg kabeh. Presiden sopo wae sumpek, mending Nikita Mirzani saya bisa dilihat misalnya. Ya sopo ngerti. Wong kalau Allah mau ya siapa yang bisa. Kalau levelmu sudah kayak gini, meskipun Nikita Mirzani saya nggak galau, nggak kaget Pak, berarti kamu wali. Oke. Itu kesimpulannya Absa.